Aja turu sore kaki. Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin yang berbahagia, kita lanjutkan pada acara selanjutnya, yaitu sambutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Blitar kepada Bapak Agus Kurniawan SHMH. Kami persilakan. Sebelumnya Pak Samsul bisa isi kursi depan sini, Pak Okto, Pak Dwi, di depan sini biar kita membawa sudah sini. Sini depan Pak Samsul dengan dia kepala atau ketua MKUB Kota. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu. Alhamdulillah, syukurillah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya Tuhan telah berikan kenikmatan kepada kita semuanya, nikmat sehat, nikmat bisa melangkah, berkumpul, bersilaturahim di tempat ini. Yang kita hormati, ini dari beberapa elemen komponen bangsa yang telah hadir pada kegiatan ini pada hari ini. Dari Kepala Kemenak Kota Pak Pandi, terima kasih atas kehadirannya. Terima juga dari Ketua FKUB Kota, ya Pak ya. Kita baru pertama ketemu sini ya di ruangan ini Pak. Dari Kapolres ya, yang mewakili Kasat Intel Polres. Kemudian dari Ketua FKUB Kabupaten Pak Kiai. Izin baru bertetap muka sekarang Pak. Banyak di Kabupaten sering kita sama-sama juga. Dari Kodim, Wakili, dari Kesbangpol ada ya, Kesbangpol Kabupaten. Kesbangpol Kota juga hadir. Teman-teman ya dari semua elemen penganut kepercayaan yang ada di wilayah Blitar Raya. Saya sebut Blitar Raya karena di sini kami membawahi dua wilayah, Kota Blitar dan Kabupaten Blitar. Untuk saat ini kejaksaannya masih satu, Kejaksaan Negeri Blitar. Terima kasih. Rabbi Syafri Syafri wa Yasin Nabi wa Mudata Bilisani Yafqahu Qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya, pada hari ini semua yang tadi sudah kita sampaikan bahwasanya berdasarkan undang-undang kejaksaan diberikan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap aliran kepercayaan yang ada, yang terbarat sebagai budaya di sini, sebagai keberagaman di Indonesia, khususnya di wilayah Blitar Raya. Jadi sesuai dengan undang-undang tersebut, kejaksaan jadi koordinator nih Pak Kementerian Agama yang dari Kemenak dan ini jadi anggota dan sekretarisnya dari Kasih Intel. Begitu juga dengan anggota di Polres dan Udin. Ini pengawasan aliran kepercayaan ini juga kan tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, di mana negara juga menjamin warganya untuk meluk agama dan kepercayaannya. Tapi karena untuk kepentingan organisasi dan negara, jangan sampai nanti kegiatan atau
yang disebut dengan kepercayaan. Jadi bersinggungan dan menjadi tidak harmonis di dalam suatu kegiatan kenegaraan atau kegiatan kebangsaan dan kemasyarakatan. Oleh karena itu maka ditunjuklah Kejaksaan sebagai koordinator untuk melakukan pengawasan tersebut. Dan sekarang kita berkumpul di sini, kita untuk saling silaturahim, di mana dari beberapa tadi yang sudah saya sampaikan, dari Kementerian Agama, dari FKUP, dari kepolisian, dari Kodim, dari TNI, dari Kesbang, dan semua teman-teman yang terlibat dan melibatkan diri dalam kegiatan aliran kepercayaan ini, mari kita sama-sama satukan persepsi untuk tetap menjaga keutuhan bangsa kita dalam naungan negara kesatuan Republik Indonesia. Apalagi tinggal mungkin 90 hari lagi ke depan kita akan menghadapi pesta demokrasi untuk memilih pemimpin negeri kita dan untuk pemilu pilkada dan pileg. Jadi sebagai ketua pengawas aliran kepercayaan masyarakat, Kepala Kejaksaan Negeri Blitar menjadi fasilitator untuk bisa menjembatani teman-teman atau hal-hal lain yang kira-kira ada permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah Blitar Raya ini. Mari kita rembukan bersama, mari kita dudukkan bersama sehingga tidak ada lagi ketersinggungan, sehingga tidak ada lagi konflik, ya. Jadi masing-masing mempunyai wewenang, masing-masing mempunyai kepercayaan. Jadi kita jangan sampai memaksakan kehendak, tapi nanti timbulnya terjadi perpecahan bangsa. Kita berharap semua yang hadir di sini bisa mencermati, bisa menjadi pelopor dalam persatuan kebangsaan, terlepas dari mana asalnya, terlepas dari mana kita mempunyai keyakinannya. Kita sama-sama menjadi warga negara yang baik, karena negara kita adalah negara hukum. Semua pasti ada efek dan sanksinya. Oleh karena itu beban itulah yang kita sama-sama harus pikul di bawah koordinasi Kepala Kejaksaan Negeri Blitar. Semoga Blitar Raya ini tidak akan pernah muncul masalah-masalah konflik sosial maupun konflik keagamaan yang menyangkut dengan aliran kepercayaan. Baiknya tadi sebelum mulai kegiatan harus ada doa, tapi nanti mungkin dari terakhir ya boleh nggak apa-apa. Setidaknya kita berdoa mulai hari ini ke depan, semoga pertemuan ini membawa hikmah, membawa manfaat untuk kita saling mengayomi, saling membimbing, saling bisa untuk mengawal pembangunan ini dengan baik. Saya pikir untuk prolog saya demikian. Nanti ada paparan yang akan disampaikan oleh Kasintel. Nanti bahasan-bahasanya mungkin beberapa dialog interaktif. Saya pikir ini kita bisa pecahkan bersama. Bila nanti ada permasalahan-permasalahan yang diduga nanti akan menjadi masalah besar, lebih baik kita deteksi dininya early warningnya supaya kita bisa antisipasi Pak Kasintel ya. Karena ini tugas bersama kita selaku aparat penegak hukum, membuat situasi kondisi supaya lebih nyaman dalam berkarya di negara kita. Demikian lebih kurangnya, dan saya sebagai tuan rumah memohon maaf bila acaranya agak molor atau ada tidak tepat waktu dengan penyajian yang kurang maksimal. Saya mohon dimaklum sebagai wakil dari Kejaksaan Negeri Blitar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Dilanjutkan dengan acara selanjutnya, yaitu penyampaian paparan dari Bapak Prabowo Saputro SHMH selaku Kasih Intel Kejaksaan Negeri Blitar. Kepada Bapak kami persilakan. Izin Bapak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam bahagia. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Rahayu. Yang terhormat Bapak Kajari Blitar, Bapak Agus Kurniawan SHMH, seluruh tamu undangan dari Kementerian Agama Kota Blitar maupun Kabupaten Blitar, dari rekan-rekan kepolisian, Pak Kasat Intel Kota dan Pak Kasat Intel Kabupaten, Pasi Intel dari Kodim, dari bapak-bapak dari Kesbang Pol Kota maupun Kabupaten, dan dari Dinas Kependudukan ya Pak, Kependudukan Kota dan Kabupaten, Dinas Pariwisata dan Budaya Kota dan Kabupaten, dari FKUB Bapak Kabupaten dan Kota, selanjutnya dari rekan-rekan dari MLKI, serta segenap undangan yang mungkin belum lengkap saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini di Aula Jasa Negeri Blitar dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Bapak Ibu sekalian, mungkin nanti sifatnya kita banyak berdiskusi tentang isu-isu adanya permasalahan paham aliran kepercayaan untuk agama dan aliran kepercayaan khususnya di wilayah Blitar Raya ini. Bapak Ibu sekalian, sedikit mungkin sudah lama ya mungkin kita untuk berkumpul dalam acara Pakem ini, mungkin dalam 1 tahun lagi baru kali ini. Mungkin nanti untuk ke depan bisa kita akhirnya lebih ini lagi, lebih intens lagi. Tadi sudah sempat berkoordinasi dengan bapak-bapak dari Kesbang, mungkin untuk tahun depan nanti akan kita adakan sesering mungkin lah Pak. Bapak Ibu sekalian, terkait masih dipakai slide nggak Mas Budi? Nggak usah. Jadi nanti kita sifatnya nanti kita diskusi aja, diskusi awal nanti terkait isu-isu terutama terkait tentang putusan MK. Jadi kita juga kebetulan ada surat edaran dari Jasa Pemuda Intelijen terkait dengan LKI, adanya putusan MK nomor 97 tahun 2016 dalam rangka pembinaan bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa mengenai pengganti kolom agama yang menjadi kepercayaan. Jadi mungkin nanti dari masing-masing instansi yang terkait stakeholder terkait hal ini mungkin akan menyampaikan masing-masing pandangannya terkait dengan putusan MK tersebut. Selanjutnya terkait identifikasi masalah keanggotaan MLKI, kita sempat berdiskusi bahwa anggota-anggota MLKI ini khususnya di Blitar ini belum sepenuhnya terorganisasi, jadi masih banyak yang belum masuk keanggotaan sehingga belum sepenuhnya terakomodir hak-haknya atau kepentingan-kepentingannya ketika akan mengadakan suatu acara atau apa gitu ya. Mungkin dari saya itu terkait ya tadi putusan MK, karena kita ada laporan nanti bagaimana tindak lanjut dari putusan MK tersebut terkait dari beberapa
aliran kepercayaan yang sampai saat ini mungkin ada beberapa yang belum terakomodir, sehingga di KTP-nya, terutama di kolom KTP-nya masih menuliskan agama yang tidak sesuai dengan kepercayaannya dia. Bapak, itu mungkin saya mungkin tidak panjang lebar, mungkin kita sifatnya langsung diskusi awal. Mungkin nanti dimulai dari Pak Kasat itu nanti akan menyampaikan pandangannya terkait adanya MLKI yang mungkin selama ini belum terakomodir semua hak-haknya yang di KTP, kalau KTP. Monggo Pak. Terima kasih waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Ajari, yang kami hormati seluruh hadirin yang undangan yang ada pada kesempatan rapat koordinasi pengawasan aliran kepercayaan masyarakat dan keagamaan masyarakat. Tadi di depan sudah disinggung oleh Pak Kasih Kejaksaan bahwa kegiatan seperti ini cukup lama tidak kita laksanakan. Saya berterima kasih atas undangan pagi hari ini. Sekaligus kami memperkenalkan juga pejabat baru dari Kasat Intel Polres Kabupaten yang masih berjalan berapa bulan ini? 1 bulan. Artinya apa? Kami perkenalkan juga. Kami tadi paling tidak karena irisannya di wilayah Blitaraya ini banyak yang berada di wilayah kabupaten. Sementara kami di wilayah kota hanya ditumpangi 6 kecamatan dari wilayah administrasi kabupaten. Kegiatan seperti ini bagi kami cukup penting. Artinya apa? Terkait dengan putusan MK yang disampaikan Pak Kasih Intel, kita tidak lanjuti, mungkin ada beberapa belum terakomodir, baik itu kegiatan maupun tempat ruangnya untuk melaksanakan kegiatan di luar. Artinya kami pun juga manakala ada kegiatan-kegiatan sifatnya mengumpulkan massa atau perkumpulan, kami dapat memonitor apa yang disampaikan Pak Fajar tadi terkait dengan deteksi dini, deteksi aksi kami. Setidak-tidaknya paling tidak kami bisa dapat menghimbau bahwa kegiatan-kegiatan tersebut nyata-nyata sesuai dengan arahan dari Bapak Ibu sekalian terkait dengan permohonan, mungkin kaitannya dengan identitas yang tertulis pada KTP masing-masing, karena mungkin saat ini di identitas KTP masih menganut atau tertulis agama yang bukan diyakini. Mungkin nanti secara panjang lebar yang dapat menyampaikan hal tersebut kaitannya dengan Dispenduk Capil. Terus kalau kami dari kepolisian, artinya kami sebagai pimpinan fungsi Kamtipmas, kami hanya menghimbau manakala kegiatan Bapak Ibu sekalian dilaksanakan, setidak-tidaknya kami bersurat kepada kami. Artinya apa? Kegiatan tersebut dapat kami cover dan dapat kami amankan, yang notabene kesemuanya demi keamanan dan kelancaran dari kegiatan tersebut, sebagaimana hak Bapak Ibu sekalian sama dengan hak dari warga negara yang lain. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan untuk kesempatan pertama. Nanti kita sambung dengan diskusi. Kiranya sampai demikian. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin Pak Kasat yang baru mau menambahkan pertanyaannya. Tapi sekarang itu perkenalkan diri.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Rahayu. Yang terhormat Bapak Kajari, yang terhormat Pak Kasih Intelijen dan seluruh tamu undangan. Yang pertama-tama sebagai orang baru saya masih memperkenalkan diri. Nama saya Doni Setiardianto, pangkat saya itu saya sebagai Kasat Intel Polres Blitar Kabupaten. Saya baru masuk di Blitar tanggal 26 September yang lalu. Sebelumnya saya di Polres Kediri Kabupaten atau di Polres Bari. Mungkin itu perkenalannya. Dan terkait dengan pakem ini, mohon izin menambahkan dari Pak Kasat Intel Polres Blitar Kota. Kita saat ini memasuki tahapan pemilu dan tanggal 28 nanti sudah memasuki tahapan kampanye. Mohon izin. Jangan sampai untuk kegiatan-kegiatan pakem ini nanti seperti yang disampaikan Pak Brahma tadi, untuk kegiatan masyarakat yang utama masalah ambil kepercayaan ini ditunggangi oleh kepentingan politik. Karena masalah agama ini dan kepercayaan adalah isu yang sangat menarik untuk diangkat di dalam kampanye. Karena saya yakin nanti pasti ada ini jadi caleg terus yang bagus. Kalau bagus dukung nggak dong. Nah ini yang atau diwaspadai. Jangan sampai Blitar yang sudah adem ayat ini rukun kehidupan beragamanya karena ditumpangi oleh kepentingan politik akhirnya terpecah belah. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selanjutnya dari pandangan dari Kementerian Agama Bali. Kota dilanjut dengan kabupaten Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kajari dan juga Kasih Intel dan juga berhadir dengan berbagi yang pada kesempatan kali ini ada hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama merujuk apa yang telah disampaikan oleh Kasat Intel dari Polres Kota Blitar, bahwasanya bagi kalian yang berada di Kota Blitar ataupun di Kabupaten Blitar, manakala ada agenda tertentu memang diharapkan untuk juga ada pemberitahuan baik itu ke Polres ataupun di kantor Kementerian Agama. Karena apa? Ketika sudah kita tahu, tentu saja kita bisa mengidentifikasi tentang kegiatan itu sendiri, sehingga kita bisa manakala juga muncul beberapa isu yang liar di luar, kita bisa memberikan sebuah pencerahan dan juga sosialisasi tentang bahwa itu juga terlindungi oleh undang-undang. Oleh karena itu ya membutuhkan sebuah kesepahaman dan kebersamaan kita untuk menjaga bagaimana khususnya di Blitar Raya ini tetap dalam kondisi yang kondusif, aman. Ya, sebagaimana seringkali kalau kota Blitar ini kali menyampaikan dengan tagline yang keren, dengan keberagaman, tentu saja ini juga menjadi sesuatu yang positif bagi kita semua untuk dijadikan sebuah bagian dari potensi Kota Blitar ataupun Blitar Raya ini untuk bisa kita mendukung untuk juga merawat tentang negara kesatuan Republik Indonesia. Karena seringkali kita memberikan
sebuah pencerahan-pencerahan juga bahwa bagaimana kita pentingnya dan juga ini sebuah hal yang bagi kita semua untuk senantiasa selalu mengawal juga merawat tentang kesatuan dan persatuan bangsa ini. Untuk yang kedua kalinya terkait dengan adanya putusan dari MK tentang aliran kepercayaan yang ada di KTP, tentu saja ini juga perlu adanya sebuah koordinasi yang intens dari Disduk Capil manakala nanti ada ketentuan tentang implementasi dari undang-undang itu sendiri, sehingga ketika nyampe informasi itu ke masyarakat biar tidak menjadi bias, sehingga kita secara bersama-sama ikut juga memberikan sebuah pemahaman ataupun sosialisasi bahwa tentang identitas yang berada di KTP sudah sesuai dengan amanah undang-undang itu. Barangkali itu sementara yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari FKUD Kota Gimana? Oke, dilanjut mungkin disambut dari Kabupaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Mohon izin sambil mensewa sambil yang hadir, sambil jangannya. kami mau perkenalkan diri. Saya Pak Sukri Alfi dari FKUD Kota Blitar. Terima kasih sebelumnya diberi kesempatan untuk sama-sama berdiskusi di tempat ini. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Dari kami FKUD itu tentunya memiliki peran dan fungsi untuk memelihara, menjaga kerukunan keamanan dalam menghadapi persoalan-persoalan tentang isu keagamaan, sehingga kita bisa memelihara agar masyarakat Kota Blitar Kabupaten juga bisa rukun, damai, sejahtera, dan bahagia, saling menghormati, saling toleransi di antara kita, sehingga negara kita menjadi negara yang bahagia, baik dan walaupun wafur. Bapak Ibu yang kami hormati, dari FKUD ini tadi saya katakan untuk menjaga kerukunan beragama, jadi forum kerukunan umat beragama. Tadi dari Pemerintah sudah menyampaikan, dan harapan kami nanti penjelasan dari Disduk Capil ini sebenarnya di FKUD ini, mohon maaf sharing aja, dan ini nanti perlu kita pecahkan bahwa di FKUD itu rujukannya kan APBN, Perangkat di dalam negeri sama. Ya, di dalamnya kami sementara dari kota maupun kabupaten ini yang aktif di dalam kegiatan itu ya 6 agama, di Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik itu, sehingga dari aliran kepercayaan ini sementara aktivitas bergabungnya tadi di depan belum di depan sudah disampaikan belum maksimal dalam hal bagaimana beribadah sesuai kepercayaan masing-masing, bagaimana komunikasi terkait dengan khususnya forum keagamaan baik kota maupun kota, dan khususnya forum kerukunan umat beragama, sehingga kami perlu penjelasan dari Bapak bahwa sementara ini di Indonesia itu yang diakui ya 6 agama, terus kami belum juga membaca secara detail peraturan keputusan MK, sehingga nanti di masyarakat atau di wilayah kita, beliau-beliau dalam menjalankan ibadah itu tidak ada miskomunikasi di antara agama yang lain, bisa
mewujudkan sesuai dengan akidah dan kepercayaannya. Tidak ada gangguan-gangguan yang ini perlu kami minta penjelasan, sehingga beliau untuk beribadah pun itu tidak juga setengah-setengah. Artinya kami belum pernah bergabung secara utuh, sebab kadang-kadang di pihak kami itu ada kegiatan apa toh dan sebagainya, itu masih ada timbul pertanyaan, itu doa apa toh dan sebagainya, itu masih timbul pertanyaan. Dan juga di lapangan saya juga terkait dengan misalnya salah satu di anggota aliran kebudayaan ini meninggal, terus KTP dari penduduk ya, ini belum jelas, belum tertulis. Ada yang mungkin sudah tertulis, ini Pak Mudin dan sebagainya itu kadang-kadang menjadi tolak ukur dan bukan tolak ukur, menjadi kalanya itu bingung dalam menentukan cara bagaimana merawat dan merawat jenazah tersebut, hingga itu menjadi kebingungan di sebagian masyarakat. Ini terima kasih atas kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Kabupaten Bapak. Terima kasih. Ini ada ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih apresiasi yang setinggi-tingginya kepada keluarga besar Kejaksaan Negeri Blitar, wabil khusus Pak Kajari yang hari ini sudah menyelenggarakan acara yang luar biasa. Kami FKUB Kabupaten Blitar sudah sangat lama menunggu kegiatan ini. Kenapa begitu? Karena pasca keputusan MK itu mulai ada kegelisahan. Karena begitu negara memberi pengakuan lewat KTP, maka itu akan berimplikasi panjang. Termasuk bagaimana kalau tadi dari FKUB Kota pemulasaraan jenazah, perkawinannya nanti seperti apa, kalau ada kelahiran seperti apa, belum lagi pendidikannya nanti seperti apa, pola interaksinya seperti apa. Jadi forum ini sangat kita tunggu-tunggu. Ini bukan forum untuk menjustifikasi salah benar. Ini agama yang paling benar, ini yang paling salah, kepercayaan itu bukan. Tapi bagaimana kita menjaga harmonisasi kehidupan beragama. Bagaimana sebagaimana di depan disampaikan Pak Kajari. Saya tadi agak berindu, kok saya ingat dengan apa yang dirasakan Pak Kajari, bahwa menjadi kewajiban kita bersama menjaga nikmat Allah berupa kerukunan, berupa negara yang aman dan damai. Kami FKUB Kabupaten Blitar khawatir kalau ini nanti tidak kita antisipasi, tidak kita sikapi, kita nanti gagap. Moro-moro hanya konco aliran penggaya kepercayaan tinggal. Iki sing ngurusi sopo, apa di jarene nang omah, apa di sarek nang ujung ngetan. Kalau ada perkawinan iki sopo sing nikane, dicatet nang pundi, lek diundang dinyanyi apa ora. Ini harus kita antisipasi. Mila ini penting Pak Kajari, karena keyakinan itu dibelani sampai mati. Itu menjadi pemicu. Kalau kita melihat di negara-negara hari ini yang perang, itu kan karena keyakinan. Jangan sampai karena kita kurang silaturahim, kita nanti ada gesekan. Oh tiba kayak jilurku, oke. Kalau keyakinan memang tidak bisa kita rasakan. Karena itu kesempatan siang hari ini, mari kita sama-sama niatkan bahwa dia orang berotot khawatir bahwa kalau diskusi bersama betul nih, orang ngomong. Makanya ini nanti bagaimana muncul kesepahaman bahwa kita umat beragama di Kabupaten Blitar menghargai
menghormati keberadaan teman-teman penghayat kepercayaan. Cuman bagaimana kita nanti menjalin harmonisasi ke depan, saling menjaga, saling menghormati. Karena ada kekhawatiran nanti akan ada singgungan, akan ada kasus pelecehan, akan ada kasus penistaan. Karena sama-sama belum tahu, misalkan ini ada ajaran Islam yang teman-teman penghayat meyakini ini ajarannya, ternyata menyelisih kaidah yang itu diyakini oleh umat Islam. Wah, iso geger ini. Nah, ini hal-hal yang perlu ke depan kita sering kepanggil untuk menyamakan persepsi. Insyaallah itu, terima kasih Pak Ajari, luar biasa. Semoga disampaikan Pak Kasih Intel kegiatan seperti ini bisa kita laksanakan di kemudian hari. Insyaallah barokah, sehat selalu untuk Kejaksaan Negeri Blitar bersama Pak Kajari bersama jajaran. Terus, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan luar biasa, dari sini kita mulai tadi saya masih permasalahan ini Pak, saya masih bingung masalah KTP ini Pak, ternyata implikasinya panjang Pak. Betul tadi dari pemulasaran jenazah itu bagaimana, terus apalagi nanti ya pernikahannya gimana, tata caranya ini yang perlu kita pikirkan untuk ke depan itu bagaimana, formulasi apa yang akan kita sampaikan atau akan kita adakan sosialisasi ya. Nah, selanjutnya mungkin kita mendengar dari MLKI mungkin, dari MLKI Kota dulu mungkin Bapak. Nah, ini mungkin ada beberapa hal di pelaksanaan penjenengan, apa masalah-masalah yang dihadapi terutama pasca putusan MK. Yang jelas kami dari MLKI itu melihat kemauan baik dari semua atau dari stakeholder, dari rekan-rekan ini. Kami sangat berterima kasih dan kami merasa lebih aman di Blitar ini. Terus terang Pak, kami berterima kasih karena selama ini memang ada terjadi lihat kecil. Mungkin sudah diselesaikan juga dengan kejaksaan beberapa tahun yang lalu, itu nggak apa-apa sudah. Yang jelas lihat ini nanti kelihatannya kok akan hilang dengan ketekatan dari bapak-bapak ibu semua ini yang akan membangun kota Blitar menjadi rukun. Yang pertama-tama kali yang kami lihat dari judul itu dulu, ya, di situ ada aliran kepercayaan. Ya, mohon ditinjau ulang kata aliran itu. Karena di dalam nomenklatur kami itu adalah penghayat kepercayaan. Itu aja. Karena kalau aliran itu ada induk, misalnya agama Islam, ada aliran Syiah dan aliran dan seterusnya. Padahal kami adalah tunggal. Cuma tata cara kami beda, beragam. Ya. Tadi kita singgung misalnya yang namanya jenazah. Yang namanya pernikahan dan yang namanya doa, tadi Bapak tadi sebut itu. Doa kami memang sejuta warna, nggak bisa disatukan. Setiap kelompok itu punya sendiri-sendiri. Nah, cuman baik menikah juga gitu, meninggal juga gitu. Ya. Cuma satu ini yang penting. Kami itu yang menjadi satu, itulah ada pendidikan. Jadi yang namanya pendidikan itu dari Sabang sampai Merauke itu bahannya sama. Jadi jangan takut, dan kebetulan saya sendiri jadi guru kepercayaan. Sementara ini mengajar di SMK 2. Dan saya berterima kasih juga sama Dibu cabang dinas. Mana ada nggak dari Dibu? Dibu. Dada.
Ojo nesu lho, Pak. Ayo demokrasi, sing santai wae. Aneh ya. Nah itu terima kasih sekali saya. Yang dari SD, SMP sudah ada. Itu sangat sekali apa ya dia? Apa gitu? Setuju gitu apa? Setuju sekali. Bahkan ada yang dari SD Candi Rejo itu Ponggok dikatakan itu mah gurunya kepala sekolahnya Pak Ben Putra niki iso diajari. Monggo tuh tolong golek guru aku. Kan itu berarti di Blitar ini anunya kuat sekali. Dia suruh mencarikan. Kepala sekolahnya itu mendatangi orang tuanya disuruh mencarikan gurunya. Karena dia sudah nggak mampu mencari, karena nggak ngerti ya. Jadi hanya dari bapak jadi pendidikan sama ya kita seluruh Indonesia. Nah, kemudian masalah pernikahan. Pernikahan itu karena berbeda beragam diserahkan kepada masing-masing masing-masing kelompok. Misalnya satu Darmo, ada Pak Kartiosodo, ada kami sendiri Murti Tomo, saya sendiri dari Maneges, itu benar saja. Tapi KIPI sudah berkiprah dan bicara. Kemudian kalau FKUB ya Pak, FKUB itu singkatan dari apa? Nah, Forum Komunikasi Umat Beragama. Yo kami nggak bisa masuk dong. Ya, kelompoknya lain. Umat beragama tuh. Nah, kami kan bukan agama. Ya makanya nggak perlu penjelasan kan. Nah ya, mari kami kalau mau ya di sini Forum Kerukunan Umat Beragama dan Kepercayaan. Nah baru kami masuk. Kalau beragama saja kami nggak masuk, nggak bisa. Wong itu yang mengelola depan. Bukan. Ya ini forumnya masyarakat. Forumnya masyarakat, tapi kan masuknya ke depan. Dan kami kepercayaan. Kami ibunya orang tua kami kan, ibunya kami kan Dibut. Ya, Dibut, Direktur Kepercayaan dan Masyarakat ada. Itu kami Dirjen Kebudayaan, direkturnya lain. Ya, itu jadi kami kalau beragama loh, aku tuh agama ya mau berbunuh. Ya, kita beda orang tua bapak, jadi harus kita angkat. Dia beda ya guys, itu. Nah kalau mau ya ditambah dan kepercayaan, baru bisa. Itu artinya tadi. Kalau saya ngomong ke engkau naik udah timbul naik. Tapi sing liyane padha ngendika enggak bukan. Jadi sudah terjadi. Jadi kalau bapak nanti seperti apa kepercayaannya monggo rawuh ke NRKI. Ya. Baik. Ini wakil dari kabupaten ya. Nah, kabupaten Kota lengkap. Kurang enam. Itu saja. Nah, cuma itu tadi Pak Bapak kami tidak mendaftar. Daftar kami juga tidak ada karena apa? Karena selama ini yang namanya paguyuban kepercayaan itu kan nggak mengenal yang namanya bersinggungan dengan pemerintah. Ingat itu sejak Orde Baru, ya itu nggak pernah. Jadi dia tuh kalau ditanya mau didata tuh enaknya mau. Pengalaman kami ya Pak Misran ya. Di data nggak mau ya, nah nggak mau gitu. Nah ini gimana? Kami juga kesulitan ini. Jadi kita saling lah. Nanti dari kejaksaan atau dari mana ya? Kesbangpol ya. Bagaimana supaya kepercayaan yang di Blitar ini kami tak berdaya untuk menganut dia itu. Soalnya dia itu terbiasa bebas dan orang ini terbiasa bebas luas. Mau dikurung, nah dia lu mau pemerintah sebelum ini orang gak kesal, gitu, kasar gitu. Ya, jadi ini karena memang salah soalnya gini, sebelum Orde Baru di KTP itu tidak ada yang namanya agama. Ya, jadi kalau kita mau menuju ke masa lalu tidak ada sejak kemerdekaan sampai tidak ada kalau agama.
setelah Orde Baru terjadi G30S dan sebagainya, terus kita itu dipenet harus ikut agama, Pak ini nggak boleh. Jadi ini pendidikan awalnya itu salah negara ini. Ya, salah orang itu ya, ada nusu ini. Ya wes dah. Tak sepi. Aku delete. Pak Joko jangan melebar. Delete wes dah. Sudah ya. Wes juga kalau ada lagi. Jangan Pak melebar. Joko, Maturun. presidiumnya mau ngomong, ketuanya mau ngomong. Rahayu, Perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presidium. Kami dari MLKI Kota, presidium kami ada 3. Yang pertama adalah Pak Budi Kastowo. Ini sebagai pegawai Kampung Karno. Nah, kebetulan tidak hadir diwakili oleh Bapak Joko sebagai bidang pendidikan. Nah, kemudian saya sendiri, Pak Primo dari Pabitan Tritomo, kalau Pak Joko dari Manages, kalau Pak Budi Kastowo dari Ilmu Sejati, dan dari Pak Mesrani dari Pak Hakim Solo. Kami cuma menambahi apa yang dipaparkan oleh Pak Joko tadi. Ada beberapa titik yang harus disikapi. Yang pertama adalah memang judul ini agak gitu, karena aliran ini memang ini Pak, itu sejak dulu zaman BKOK sebelum terbentuk MLKI itu memang kita ada aliran ini, tembung aliran ini kita memang ada aliran sesat dan aliran tidak sesat. Jadi kami memang agak menggarisbawahi karena penggayaan kepercayaan ini adalah pelaku. Jadi bukan suatu aliran beragama. Ingat, aliran beragama. Jadi penggayaan itu pelaku dalam dunia beberapa hal. Satu, dunia rohani, dan kedua adalah dunia kebudayaan. Mungkin Bapak melihat dari berbagai agama, itu ada yang harus sesaji, dan itu adalah penggayaan kebudayaan bagi pendapat kami. Terserah agamanya. Tapi kalau kalau penghayat kepercayaan, maka ini identik dengan agama sebenarnya. Jadi tetap kita kepada yang lebih tinggi. Hanya saja perbedaan dari agama dan penghayat ini hanya satu titik saja. Kita langsung kepada Tuhan yang Maha Esa. Artinya, kalau kita bedakan dengan agama ini pasti ada Rasul, Nabi, dan lain sebagainya. Itu agama. Nah, kalau penghayat ini tidak ada Nabi dan Rasul. Nah, seperti kami dari Murtitomo Wasto Tunggal. Ajaran kami dari Ki Ageng Simo sampai ke Mangkunegaran atau Pangeran Samburnyomo sampai ke Raden Mas Romo Suwono sebagai penuntun agung. Nah, di sini tidak ada istilahnya kita terus terang dalam wacanya rohani itu nggak ada istilah nabi terus terang aja. Tetapi langsung kepada Tuhan. Dan ada cara menyembah, Pak. Nah, ini terus ya. Satu, cara menyembah ada, jadi bukan sholat. Nah, jadi tidak berbeda. Ada beberapa hal yang perlu disikapi. Satu, sembahyang. Kedua adalah menyembah, mantung, dan sebagainya. Nah, menyembah ini adalah kalau maaf untuk agama istilahnya Abdiminawa. Nah, kami di situ leluhur kami adalah Abdiminawa, jadi tidak pakai nabi terus saja, tidak pakai rasul, tapi manusia dengan Tuhan. Nah, di sini menyembah ada, grup kilayon juga ada, cara perkawinan juga ada. Bagaimana cara perkawinannya? Mungkin saya bisa menambahi. Cara perkawinan MLKI ini hanya sebagai wadah semacam mewadai semua paguyuban diantaranya Pangestu atau Sumara, Maneges dan lain sebagainya itu untuk menjadi satu. Perkawinan ini diserahkan prosesi adatnya, di prosesi adatnya
itu diserahkan kepada paguyuban masing-masing. Karena paguyuban masing-masing itu ada yang berbudaya. Maksudnya begini, harus pakai gembar mayang, yang satunya paguyuban si A tidak pakai gembar mayang. Cukup kita ijab kabulnya. Ini yang hampir sama dengan agama yang lain. Maka pengaya dan agama adalah sederajat. Cuma prosesi adatnya ini yang sangat berbeda. Jadi Murtitomo, Maneges, Pakati Sodo dan lain sebagainya, prosesi adat budayanya berbeda sesuai dengan paguyuban. Tetapi penghulunya, modelnya yang ada di MLKM. Dan setelah nanti dinikahkan, maka kita ke pencatatan sipil. Dan banyak sekali sudah yang dinikahkan, di antaranya dari Pakati Sodo, dari perjalanan, dari Sabtodarmo juga banyak. Dan nanti kita minta ke pencatatan sipil. Nah, kedua mengenai Rukti Layon. Kebetulan kemarin kita istilahnya layak atau takjiah atau bagaimana ke Madure Kediri. Ini adalah salah satu warga kami dari Pakarso juga meninggal. Bagaimana cara Rukti Layonnya? Rukti Layonnya hampir sama. Cuma yang berbeda prosesi ritualnya yang berbeda. Tetap pertama ya dimandikan sesuai pada umumnya ya 3 orang. Kalau perempuan ya yang mampu perempuan, kalau laki-laki ya yang mampu laki-laki, dari saudaranya itu dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah itu kita seperti umumnya ya kita dipotong atau bagaimana, ini tergantung dari paguyuban. Jadi prosesi adatnya Rukti Layonnya itu tergantung paguyuban. Ada yang dipotong misalkan, ada yang dikelambeni atau dan sebagainya. Ini tergantung dari paguyuban masing-masing. Nah, cuma yang membedakan, ini cara. Kalau pada umumnya itu mesti ada istilah sembahyang, Pak. Jadi kalau Hindu Buddha, kalau ada meninggal kita sembahyangi. Ini hampir sama, cuma kalau penghayat itu berbeda. Artinya kita nguntakne layon istilahnya, ngeterne supaya kita kembali bahwa layon ini atau mayit ini bisa diterima di hadirat yang Maha Kuasa. Sama, cuma berbeda yang itu, tapi mirip-mirip semua. Setelah itu selesai, maka prosesi dan sana tetap seperti biasa pada umumnya dan sampai ke pemakaman. Pemakaman juga sama. Jadi pemakaman hampir mirip dengan agama, cuma berbeda cara ritualnya aja. Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, karena kami ini juga setingkat dengan agama, kami mohon untuk dari FKUB kita juga perkenalan ya, nanti kalau ada acara ya diundang-undang atau gimana biar ada pembauran secara baik, jadi tidak ada musrik atau orang. Nah, ini biar tidak ada istilah seperti itu. Terus yang terakhir, masalah tempat ibadah ini perlu saya sampaikan. Jadi biar genah gitu. Dalam penghayat kepercayaan, tempat ibadah itu namanya macam-macam. Yang satu itu tempat ibadah secara kuno, itu namanya punden. Nah, jadi kita pergi ke punden. Dulu itu nggak ada langgar masjid, nggak ada gereja, yang ada punden. Nah, ingat bahwa penghayat ini ke punden ini tidak menyembah kayu batu, Pak. Saya lagi. Karena tadi adalah bunda. Itu hanya tempat. Karena dulu itu tempat punden itu pasti ada tandanya. Kalau enggak kayu atau wit busan atau batu atau umpak, ini kita enggak ngerti. Ini tempat untuk ritual atau adat manusia. Yang kedua adalah sanggar. Nah, karena punden itu di mana-mana banyak, namanya juga
macam-macam, maka sekarang lebih modern lagi, tempat ibadahnya namanya adalah sanggar. Seperti sanggar Sabdo Dharma, sanggarnya Binus Jati dan sebagainya. Jadi saya kira paparan saya untuk saya tambahkan sekian saja. Apabila ada salah, kami dari MLKI anak yang ragil, jadi kemudian mohon untuk diampuni apabila ada kesalahan. Rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Kabupaten Rahayu. Perkenalkan, saya Presidium dari Kabupaten MLKI Kabupaten Blitar yang sekarang bersekretariat di Paraan Plosorejo Kademangan. Nama saya Imam Subingi, Presidium 1, kemudian Bapak Siswanto, Presidium 2, yang ini bendahara. Ini Bapak, saya sebenarnya sudah banyak kota sudah menerangkan, namun sebenarnya MLKI organisasinya sangatlah terorganisir ya Pak. Mungkin kalau kota wilayahnya ini hanya sedikit dan paguyuban. Ini mohon maaf, ini aliran ini sebenarnya kami Rakernas MLKI 2019 itu dilarang menggunakan nama aliran karena kami ini orang paguyuban Pak. Kita orang kepercayaan, ini kapitayan. Jadi kalau aliran nanti Bapak Kapolres ngomong ini aliran sesat ini. Karena nggih Pak ya. Soalnya Paraan ini sekretariat kami sering didatangi kepolisian gitu. Ngopi Pak. Gitu. Pertama Pak, ini saya menerangkan bahwa MLKI ini kendala saja karena kendalanya satu hubungan dengan dinas-dinas. Pertama yaitu dinas pendidikan. Betul yang dikatakan Bapak tadi belum tahu undang-undang MK termasuk undang-undang pendidikan yang mana pada tahun 2021 bahwa MLKI dapat SK untuk menyusun kurikulum pendidikan. Ini juga koordinasinya kurang Pak dari pemerintah, baik dari terutama Kabupaten Blitar. Kendala kami pertama, saya pernah datang ke Dinas Pendidikan, namun dari jam 10 sampai jam 4 sore tidak ditemui Pak. Ini satu. Dan stafnya saya kasih buku MLKI, program-program MLKI, termasuk organisasi pengurus MLKI. Kami sudah menyediakan guru-guru yang siap terjun untuk membantu pendidikan kepercayaan. Itu satu Pak. Kedua, kami juga pernah datang ke pemerintah daerah ingin menemui Ibu Bupati. Namun kami juga tidak terlaksana. Stafnya sudah bilang menjadwal pertemuan kami. Namun ada kata-kata yang kurang berkenan. Ini agama apa lagi? Mohon maaf Pak, kami bukan agama. Kami ini kapitayan yang mana yang terdaftar di Indonesia untuk MLK itu 184 paguyuban. Ini sangat-sangat berbeda gitu loh. Jadi MLKI tugasnya memang berat Pak. Di Blitar ini Pak ya, kalau menurut data itu ada 26 paguyuban. Saya menginginkan, ini kendala MLKI ya Pak. MLKI di Blitar ini masih 1 tahun. 23 Oktober kemarin ini ulang tahun yang pertama. Ini. Nah, kendala kami satu, tidak punya dana untuk sosialisasi. Seharusnya sosialisasi seperti ini pihak Kejari mengundang minimal 1 atau 2 wakil dari 26 paguyuban yang ada di Blitar. Satu Pak. Kalau yang diundang MLKI pernah jemput bola ke sana kemari. Saya tidak butuh MLKI. Nah, padahal sudah ada keputusan MK yang kemarin ya Pak, ini baru ya.
satu-satunya organisasi yang dipercaya pemerintah untuk ngurusin kepercayaan ini hanya MLKI. Terus kami ini harus punya dukungan, Pak, baik dari instansi-instansi yang terkait. Kalau saya kesana kemari dicurigai, wah ini aliran opo kan gitu loh. Ini itu kendala kami, Pak. Kami kurang sosialisasi belum bisa sosialisasi karena kami dengan dan anggaran. Kedua, MLKI, semua MLKI yang berada di Indonesia ini diakui, didanai oleh pemerintah daerah. Untuk kabupaten yang lain itu 10 juta per tahunnya, Pak. Namun Blitar tidak ada sama sekali. Mungkin juga kalau sama Marini tidak diakui MLKI. Itu kami kendalanya, Pak. Itu untuk pernikahan kami tidak ada kendala. Catatan sipil sangat mendukung sekali. Baik ini pergantian KTP, asal ada stempel dari MLKI sudah dibuatkan KTP baru. Bahkan kalau desa mempersulit, catatan sipil langsung sudah bagus untuk hubungan pelayanan catatan sipil untuk pemindahan KTP. Untuk pernikahan juga bagus. Kami juga berdirinya MLKI juga menikahkan Pak Karti Usodo, namun waktu itu pakai penghulunya MLKI, bukan Pak Karti Usodo. Ini sudah mendukung bahwasanya berbeda paguyuban tetap satu MLKI. Jadi MLKI sudah mempunyai penghulu, punya pangrupi layon, punya guru yang bersertifikasi UNTAD Jogja, Pak. Karena program MLKI sejak 2021 itu siapa saja pengurus MLKI yang ingin jadi guru gratis, Pak, di kuliah di UNTAD. Ini programnya MLKI didukung oleh KMA Pusat. Mungkin hanya itu, Pak, yang bisa saya sampaikan. Saya menginginkan acara-acara seperti ini, baik Kesbangpol, Pakem atau apa saja instansi mengundang paguyuban, Pak, biar memudahkan kami sosialisasi, Pak. Itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak. Terima kasih. Rahayu. Mungkin nanti kedepannya Pak izin giliran mungkin nanti mengajak dari teman-teman Kesbang, nanti dari Polres barangkali itu. Karena setelah kita tahu ternyata banyak sekali wawasan juga, saya juga tentang wawasan terutama saya ternyata banyak sekali yang kita belum tahu mengenai kepercayaan itu sebenarnya seperti apa isunya. Mungkin dari Dinas Pendidikan Kota, dilanjutkan Kabupaten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati pimpinan Bapak dan Bapak Ibu yang hadir di acara ini. Kami dari Disduk Capil, Pak, terkait dengan pembahasan pada siang ini. Jadi kami secara administrasi kami telah melakukan suatu proses layanan di mana memang terjadi perubahan, Bapak. Dulu berdasarkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2000 nomor 23 Mas tahun 2006 itu memang kita belum boleh mencantumkan agama yang belum diakui di Indonesia. Nah, tapi tetap kita layani, beliau-beliau ini tetap layani dan kita masukkan ke database tersebut. Namun setelah ada MK 97, kami telah merubah dan layanan itu menjadi kita tambahi, kita cantumkan aliran kepercayaan ini dalam KTP ataupun KK. Dasarnya memang itu, Pak. Jadi Undang-Undang Nomor 23 2006 tentang administrasi kependudukan. Kalau yang terkait dengan
tadi pencatatan perkawinan, memang tugas kami yang non muslim, nah ini sesuai undang-undang 23 juga bahwa non muslim ini kita fasilitasi untuk pencatatannya, bahkan untuk prosesinya kami selama ini sudah melakukan, kecuali yang muslim ini sudah ada dari Kementerian Agama KUA sendiri. Kalau Bapak tadi pengen mengetahui jumlah yang ada Pak, ini di kota Pak ini secara totalnya ada 50 orang Pak. Secara total sementara 40. Kalau dalam kami 50 Bapak, yang laki itu 23, 40 ya? 40 Pak. Ya. Yang laki 23, yang perempuan 17. Ini dari database yang ada di kami. Sementara itu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kabupaten Dinas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan rapat, izin mendapatkan kalau secara garis besar kami di Dukcapil kami sama dengan Dukcapil Kota. Secara garis besar sama setelah ada keputusan MK tentang penghayat kepercayaan itu, jadi kami punya kewajiban untuk mengakomodir perubahan ataupun data tentang penghayat kepercayaan di dokumen Adminduk. Jadi di KK dan di KTP itu ada kolom, nanti kolom namanya kolom kepercayaan, dan itu sudah berjalan, juga sudah pernah diterbitkan untuk KK dan KTP. Kalau untuk data di kabupaten jumlahnya sekitar 67 orang kami cek terakhir, 67 orang. Saya kira sementara itu kami dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk data yang database yang ada Pak, ada berapa? 67. Iya. Dari Kesbang Pak Pendi, dilanjutkan ke Kesbang Kabupaten. Terima kasih atas waktunya. Yang terhormat pimpinan rapat, yang kami hormati peserta rapat yang berbahagia, sedikit ingin menyampaikan terkait dengan keberadaan penghayat kepercayaan ya Pak. Kalau dari sisi Kesbang, kita memang mendata seluruh organisasi masyarakat yang ada di Kota Blitar. Jadi organisasi kemasyarakatan itu harus mendatakan diri di kita, biar nanti dalam penelusuran baik sekretariat maupun keberadaan ormas itu bisa terpantau dengan baik. Dengan adanya MLKI yang banyak, ini kan MLKI ini kan merupakan wadahnya ya, wadah dari penghayat kepercayaan. Sedangkan di dalam MLKI kan banyak kayak apa ya, paguyuban gitu. Nah, bagaimana agar identitas mereka itu bisa terlihat? Dengan terlihatnya identitas itu, jadi kita tahu oh ini penghayat kepercayaan dari misalnya dari Magas, dari mana? Itu ada semacam sekretariat. Ketika nanti itu ada kasus kayak meninggal, ini dari cerita teman saya, ada yang mau dicantumkan di KTP seperti keyakinannya itu, ada yang tetap ikut di agama sebelumnya, karena takutnya nanti ketika meninggal itu susah ngurusnya. Nah, akan tetapi tidak ada salahnya ketika itu masing-masing penghayat tadi itu ada identitasnya. Jadi nanti kita gampang, di masyarakat itu gampang. Nanti ada yang meninggal misalnya, oh ini dari kelompok ini A, B, dan C, itu gampang menghubunginya. Jadi karena namanya penghulu atau gimana? Saya nggak paham. Pangruti layan seperti itu. Ketika menikah sudah akan lebih mudah
bagi masyarakat di sekitar. Jadi untuk menyikapi semacam itu, ya tidak terjadi kebingungan di masyarakat. Kemudian kalau masing-masing paguyuban itu sudah ada identitasnya, kan tidak ada saka di antara kita. Apakah ini nanti dikira aliran sesat dan sebagainya? Kan sudah ada ciri khasnya. Jadi kita lebih mudah dan masyarakat lebih paham. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ini mungkin bisa ditindaklanjuti atau masih sebagai wacana, monggo. Ini hanya status usul dari kami. Itu yang saya sampaikan. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas waktu yang diberikan. Kami dari Pakisbanpol Kabupaten Blitar sebenarnya sudah cukup lama kami membahas dalam lingkup intern di bidang kami kaitannya dengan penghayat kepercayaan. Terus kemudian kami juga sudah mulai mendata apa itu berbagai penghayat yang sudah mendaftarkan atau mencatatkan di kantor kami. Namun demikian kami juga masih minim terkait dengan dari penghayat yang masuk ke kami. Jadi data yang masuk ke kami sampai saat ini baru sekitar 8, termasuk MLKI. Kita juga bingung mau menghubungi di antara ini, itu nanti koordinatornya siapa. Nah, kebetulan baru hari ini kami sudah jelas bahwa MLKI tingkat kabupaten ternyata ada, namun mungkin belum pernah ke kantor kami atau gimana, kita juga nggak tahu. Tapi ada memang beberapa waktu yang lalu ada yang mau mencatatkan mungkin atau istilahnya mau mendaftarkan di Kemenkumham terkait dengan keberadaan itu. Namun untuk mengarah ke situ ada banyak hal yang harus dicukupi, antara lain kalau itu nanti masuk ke dalam lembaga keagamaan itu harus ada rekomendasi dari Kementerian Agama yang ada di pusat Pak. Ya demikian, sehingga kalau mencatatkan di tingkat Kemenkumham saya rasa mungkin masih perlu proses. Namun saya rasa yang paling penting untuk saat ini adalah untuk mendaftarkan atau mencatatkan di tingkat kabupaten atau kota kita. Biar kami nanti juga jelas jumlahnya itu berapa, terus pengurusnya itu siapa, dan apabila terjadi sesuatu biasanya larinya juga ke kita. Dan kita menghubungi siapa kita juga nggak tahu. Iya. Nah kalau perlu ya sudah ada kantor sekretariatnya Pak. Ya itu mohon untuk ya suatu saat bisa ke kantor kami untuk musyawarah gitu. Ya demikian, nanti biar kita juga nggak bingung kita mau menyampaikan kepada siapa. Kami menunggu Pak. Kami sudah melayangkan surat ke Kesbanpol. Jadi kami menunggu dipanggil. Karena selama ini saya ke dinas-dinas tidak ditemui Pak. Itu kendala kami. Ya, mungkin ya tadi ya, karena kita belum saling kenal, belum kita saling koordinasi, sehingga seolah-olah kayak terputus gitu. Kalau sudah terbuka seperti ini semuanya sudah kelihatan dan ada titik temu gitu. Dari Kesbang kami juga siap intinya untuk membantu kaitannya dari teman-teman menghayat. Demikian Bapak apa yang dapat kami sampaikan dari Kesbang Kabupaten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kodim tadi belum akan terlupakan. Kodim kita lupa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Yang kami hormati pimpinan rapat, yang kami hormati para tamu undangan yang hadir di sana ini. Yang pertama saya memperkenalkan diri, saya anggota dari staf Intel Kodim 0808. Untuk pasti Intel hari ini tidak bisa menghadiri, ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Yang pertama, kami dari Kodim 0808 untuk aliran kepercayaan ini sebenarnya baru, masih belum banyak yang tahu atau mungkin belum kenal. Dengan adanya acara ini sehingga kita dapat tahu apa yang ada di lingkungan masyarakat. Itu yang kedua, kami dari pihak Kodim 0808 akan dalam melaksanakannya ke depannya, saya harapkan bisa bekerja sama dalam kegiatan bermasyarakat, kita dapat menjaga keamanan yang terjadi. Itu saja dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang lebih mungkin dari pariwisata, konservasi. Terima kasih pimpinan. Kami dari Dinas Budpar Kabupaten. Kita langsung saja pada penyampaian. Kalau MLKI dengan Dinas Budpar Kabupaten ini kayaknya sudah tidak asing. Sudah familiar karena ya bersinggungan sekali dengan kebudayaan. Paling kocok. Dan personalnya kita secara pribadi sudah kenal. Saya saja dari Dinas Budpar ini tidak perlu menanggapi hal yang terlalu muncul. Cuma saja kita dari Dinas Budpar Kabupaten selalu siap dalam kegiatan pemantauan maupun dalam kerjasama dalam rangka pembinaan MLKI dan menghayat kepercayaan ini, karena itu semuanya bagian dari ritus yang menyangkut dengan kebudayaan. Saja, terima kasih pimpinan. Baik, alhamdulillah ya, semuanya bisa bersuara. Dan saya juga apresiasi dari penghayat kepercayaan yang pasti mengucapkan assalamualaikum. Ini kembali lagi kepada tujuan kita berkumpul silaturahim ini. Jadi saya sepakat dengan Ketua FKUB Kabupaten bahwa tidak ada keinginan untuk menjustifikasi atau mengatakan yang ini benar, yang ini salah. Jadi sesuai dengan tupoksi kita, tugas pokok fungsi kejaksaan sesuai undang-undang. Kita bicara karena kita adalah negara hukum. Kita bersandar kepada undang-undang. Karena ya tadi itu kita punya Pancasila di mana ayat nomor 1-nya itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam Pancasila juga kita ada Bhinneka Tunggal Ika. Kita tidak boleh lari dari BK itu. Saya pikir ini adalah untuk menciptakan kondisi stabilitas keamanan. Mari kita sama-sama untuk bisa saling memahami, menghargai. Karena prinsipnya negara itu mengatur untuk menjadi tertib, untuk bisa bergabung, bermasyarakat, dan tidak ada egosentris di sini. Ya, walaupun dari secara undang-undang kan tadi sudah dikatakan dengan putusan MK itu sudah ada pengakuan tersendiri
bahwa penghayat kepercayaan sudah masuk diakui, tapi belum menjadi agama. Karena kita juga masih punya TAP MPR tahun 88. Bahwa dari TAP MPR itu, kalau boleh saya bacakan, ya ini bukan suatu tapi untuk membesarkan hati kita semua. Kalau kita lihat bahwa yang masih kita harus, ini belum dicabut ketetapan MPR ini, bahwa aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa itu termasuk agama atau tidak. Dalam ketetapan MPR nomor 4 dari MPR tahun 78, MPR ketetapan nomor 2 MPR tahun 83, dan ketetapan MPR nomor 11 MPR tahun 1988 tentang waktu itu garis-garis besar haluan negara. Antara lain kita tahu bahwa kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak merupakan agama. Jadi kalau kita lihat tadi ada komplainnya teman-teman penghayat kepercayaan dengan tidak sepakatnya ada kalimat aliran di sini. Ini kalau kami sih mengacunya kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang kejaksaan, terus Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang intelijen negara, kemudian PNPS Nomor 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Kemudian ada Peraturan Kejaksaan Kerja Nomor 5 Tahun 2019 tanggal 2 Mei Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Jaksa Agung RI Nomor Per 019 /JA /09/2015 tanggal 16 September tahun 2015 tentang tim koordinasi pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat. Jadi sekarang masih mencantumkan aliran itu karena dari undang-undang yuridis formalnya masih menyebutkan ada kata aliran. Yang namanya aliran itu kita bagi. Jadi keberadaan tim pakem kejaksaan itu, negara memberikan kewenangan kepada kejaksaan dalam rangka mendukung optimalisasi kinerja kejaksaan dalam sistem peradilan pidana, mempunyai peranan penting dalam mendukung kebijakan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif, melaksanakan dan atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman umum serta pengamanan pembangunan nasional dan hasil-hasilnya. Jadi sasaran pelaksanaan fungsi tersebut adalah masalah aliran kepercayaan, penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Adapun berkaitan dengan fungsi pengawasan aliran kepercayaan yang dilakukan kejaksaan melalui tim pakem mencakup 3. Pertama, aliran-aliran keagamaan yang meliputi sekte keagamaan, gerakan keagamaan, pengelompokan jemaah keagamaan, terus baik agama langit samawi maupun agama bumi. Kemudian yang kedua, kepercayaan budaya meliputi aliran kebatinan, kejiwaan, kerohanian, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan ketiga, mistik kejawen. Di sini ada pedukunan, peramalan, paranormal dan aliran metafisik. Jadi saya pikir tidak bisa diperdebatkan masalah aliran-aliran ini karena memang sifat yang namanya aliran keagamaan itu sumber utama aliran keagamaan itu adalah kitab wahyu berdasarkan wahyu Tuhan. Sedangkan aliran-aliran kepercayaan itu sumbernya adalah budaya bangsa yang mengandung nilai-nilai spiritual, kerohanian, warisan leluhur yang hidup dan telah membudaya dalam masyarakat sebagai hasil penalaran, pengkajian, daya cipta, daya rasa, daya karsa dan hasil karya manusia. Jadi kalau kita tadi sudah diskusi banyak begini, kita berharap dengan elemen-elemen kebangsaan yang ada di ruangan inilah, komponen dari Kementerian Agama, FKUP, terus dari Kapolres, dari Dandim,
dari Kesbang, semua ini kan termasuk elemen bangsa. Jadi jangan sampai tadi seperti Pak Kiai, Pak Ketua FKUP dijadikan suatu narasi sehingga kerukunan beragama, kebersamaan kita dalam membangun bangsa ini terusik. Dengan tadi itu ada yang merasa tidak diakui, ada yang merasa dijauhi ya, dijauhi. Tapi mereka itu sudah sama-sama. Yang jelas mereka bukan menyebarkan aliran yang menyesatkan. Karena kalau sudah aliran yang menyesatkan, pasti kami akan turun. Karena ini akan meresahkan. Kalau sepanjang ini misalnya penghayat kepercayaan masih bersinergi, masih berkesinambungan dengan kita, yuk kita sama-sama bareng. Sama-sama bareng untuk saling melaksanakan kehidupan berbangsa ini, kehidupan beragama ini yang sudah dijamin oleh undang-undang. Itu ya tadi itu toleransi kita tinggi Pak Kiai. Jadi ya sudah jelas lah lakum dinukum waliyadin. Sudah kita harus paham di situ. Islam itu rahmatan lil alamin kalau kita bicara Islam. Jadi semua sama di hadapan Tuhan, tinggal dari pertanggungjawaban masing-masingnya. Nanti kelak di akhirat nanti kalau sudah yang kayak tinte, apa yang sudah ditanam, apa yang sudah dituai, apa yang sudah ditabur nanti akan dituai sendiri. Seperti itu. Kembali kepada keyakinan tadi dari LKI, dari teman-teman ini, mari berkarya, mari kita bersilaturahim supaya tetap kalian teman-teman LKI ini merasa nyaman dengan komunitasnya. Bila ini ada terasa tidak nyaman, segera laporkan kepada kami. Karena kami yang mengkoordinir, yang menjadi koordinator dalam pengawasan aliran kepercayaan ini atau pengawasan pemahaman atau penghayat kepercayaan ini. Jadi kalau tadi bilang di KTP tertulisnya penghayat kepercayaan, nanti lama-lama transgender juga minta status Pak. Yang antara perempuan dengan laki-laki nggak jelas itu akan minta status nanti di KTP. Benar nggak Pak Kiai? Nah, tapi nanti kembali lagi kepada kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Nanti tempatnya di mana kan? Nanti kan seperti itu. Tapi kita tidak boleh membahas kesana. Yang saya inginkan, saya bangga. Saya bisa berkumpul dengan saudara-saudara semua di sini, bisa menyepakati kerukunan beragama dan keyakinan untuk saling bekerja, saling membantu dan tidak mengganggu masalah keyakinan. Kita sepakat seperti itu. Ya. Dan alhamdulillah dari teman-teman semua yang membuka wawasan kembali pada kita. Saya mohon maaf, ya ada pepatah lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Saya sudah berulang kali, tapi karena kesibukan kami, koordinasi kami juga belum intensif, baru kali ini kita bisa terlaksana. Jadi nanti kemudian secara kontinu, saya dari Kementerian Agama, FKUP, Kesbang atau di kepolisian atau dari mari kita gelorakan silaturahim ini untuk memperkecil, mengeliminir gesekan-gesekan tadi. Saya pikir teman-teman dari MLNG sama sepaham dengan kita semua di sini. Ya, jangan sampai mereka didiskreditkan. Kalau itu sudah didiskreditkan, berarti sudah tidak ada hak asasi di situ. Ininya lawannya nanti hukum. Bila sudah ada pelanggaran hak asasi, pasti ada sanksi hukumnya. Benar, Pak Kasatgas? Mari kita bahu membahu, saling bantu, saling menghargai, toleransi ya untuk negara kita. Karena negara kita masih dasarnya Pancasila, masih dasarnya Undang-Undang Dasar 45. Kecuali sudah berubah menjadi negara syariat Islam atau negara lain, tapi kita masih rule of the law. Negara kita adalah masih negara hukum yang masih ada undang-undang atau peraturan yang mengatur di dalamnya. Demikian mungkin tambahan dari saya. Sekedarnya saya mohon maaf ya. Ya, saya juga ucapkan terima kasih nih teman-teman sudah bisa mengeluarkan aspirasinya, pemahamannya, sehingga teman-teman yang belum mengerti, belum paham juga bisa kenal di sini. Nah, seperti tadi ya, silaturahmi jangan sampai putus,
Dan silaturahim ini juga akan bisa membangun keutuhan bangsa. Ya, seperti itu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada tambahan lagi. Terima kasih. Yang paling akhir dari kami selaku Kasat Intel, artinya kami sebagai mata dan telinga pimpinan, harapan kami segala kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman dari penghayat kepercayaan masyarakat, manakala ada kegiatan di luar, silahkan berkirim surat. Artinya apa yang saya sampaikan tadi itu, supaya kegiatan Bapak Ibu sekalian dapat kita monitor, dapat kita alurkan berjalan dengan lancar. Yang kami pantau, mungkin kegiatan seperti Sebulan Purnama yang ada di Candi Penataran sama ya. Artinya kegiatan sebesar itu saja dapat kami cover dengan pengamanan yang cukup. Artinya kegiatan berlangsung dengan aman, lancar, kondusif. Harapan kami yang kecil-kecil pun manakala berkegiatan di wilayah kota maupun kabupaten, silahkan tetap membuat minimal pemberitahuan supaya kegiatannya dapat kita amankan. Demikian, terima kasih. Bulan sekali atau 2 minggu sekali. Kita sering komunikasi, Pak. Di mana ini itu selanjutnya mungkin apa ini kesempatan siap harus sementara belum Karena sudah mendekati 10 hari, Pak. Ini kita harus gencar juga untuk bisa maju. Triwulan lah Pak Sintel, terus dalam 1 tahun itu 4 kali pertemuan. Insya Allah mungkin kalau dibutuhkan, manakala ada kegiatan yang urgent, insidental, tapi rutinnya triwulan insya Allah. Pendapat Pak, 3 bulan itu cukup lah. Jadi 1 tahun 4 kali pertemuan. Jadi nanti dimanfaatkan, setiap kali pertemuan dimanfaatkan, ada riak-riak yang di bawah ya. Kita suarakan di sini kan kita satu gabungan dalam suatu pengawasan. Jadi mudah-mudahan di situ ada solusi. Jadi sebelum menjadi viral, sebelum menjadi apa, kita bisa antisipasi. Seperti itu, setuju ya dari Kesbang seperti itu. Nanti tolong disupport lah teman-teman dari kepolisian dan dari Kodim juga, karena mereka sama tugasnya menjaga keamanan negara. Ya, ada lagi kira-kira tambahan dari MKI-nya kira-kira Pak? Untuk pertemuan berikutnya mohon paguyuban diikut sertakan. Baik. Soalnya kita susah sekali untuk merapat. Datanya sekaligus ini nih, sekretaris yang catat. Tapi nggak ada honornya ya Pak. Pak, ini Pak Kemenang kira-kira ada masukan lagi? Cukup ya, karena saya ada tamu ini Pak. Ya, Pak Kiai, terima kasih semua yang hadir, terima kasih semuanya. Alhamdulillah kita bisa mengawali, ya, walaupun terlambat tadi, tapi ini merupakan modal bersama kita untuk menjaga kebutuhan khususnya Blitar Raya. Ya, demikian dari kami, kurang lebih seperti itu. Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita tutup bersama ya. Kita tutup bersama. Sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa. Untuk menambah keberkahan kita, mari kita berdoa. Perkenankan kami pimpin sejarah Islam bagi yang beragama selain Islam ataupun dari saudara kita MKI untuk menyesuaikan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakiran hamdan wafil ni'amahu wa karim mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa kamal wajhika al-karim wa sultan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina
محمد الفاتح والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اهدنا الصالحات أعمالنا واهدنا بحسن الخاتمة واجعل آخر كلامنا من الدنيا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة الأبرار يا عزيز يا غفار رب العالمين. وصلى الله على خير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. Terima kasih. Sampailah kita di penghujung acara, yaitu Ramah Tamah. Sekian pada acara hari ini telah dilaksanakan. Semoga dapat terjalin silaturahmi yang lebih baik ke depannya. Saya selaku